Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala amalin salih salihun ajarahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para sesepuh ini sepuh, seluruh DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir tanpa terkecuali pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah, dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama berada yaitu di bulan Muharram, bulan yang mulia, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah atau disebut Arba'atul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Muharram. Nah, Muharram termasuk nanti itu 4 bulan Rajab. Dan alhamdulillah pada hari ini yaitu kita berada di tanggal 9. Mungkin ada yang berpuasa, karena tanggal 9 ini sering disebut oleh Rasulullah kalau kita berpuasa ya di bulan Muharram, biar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka selisihlah 1 hari. Jadi kita orang Yahudi kalau berpuasa itu tanggal 10 bulan Muharram. Ya, dulu zaman Nabi Musa, karena apa? Diselamatkan oleh Allah daripada kekejaman Fir'aun, maka dia berpuasa di tanggal 10. Umatnya Nabi Muhammad biar tidak sama persis dengan orang Yahudi, disuruh menyelisihi
maka bisa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maka yang sering kita sebut yaitu kalau kita selisih sebelumnya berarti tanggal 9, 10, maka sering kita yaitu tanggal 9 sering kita sebut dengan Tasu'a, puasa Tasu'a. Kalau tanggal 10 ya disebut puasa Asyura, bisa tanggal 9, 10 atau 10, 11, biar kita tidak sama seperti puasanya orang-orang Yahudi. Maka alhamdulillah pada hari ini kita berada di tanggal 9 bulan Muharram, ya, termasuk puasa yang utama afdhalus siyam ba'da Ramadan, ya, termasuk puasa yang utama setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram tanggal 9, 10 atau 10, 11. Sunnah kita untuk berpuasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada masih di awal juga bulan Muharram tahun baru 1442 Hijriah, maka kita akan membahas ayat yang kaitannya dengan hijrah. Karena kalau kita berada di tahun baru Hijriah pasti berkait dengan kita mengenang hijrahnya Rasulullah SAW. Maka saya tadi baca surat An-Nisa ayat yang ke-100, yaitu berkaitan dengan hijrah. Ibu bapak, berhijrah ini sebetulnya ayatnya, perintahnya, yaitu surat kedua setelah surat Al-Alaq turun pertama kan surat Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu turun kembali surat Al-Muddatsir, surat Al-Muddatsir. Jadi yang pertama turun surat perintah kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu surat kedua yang turun yaitu surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yang kelima wal rujza fahjur wal rujza, dan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka fahjur, tinggalkanlah. Fahjur, hijrah maksudnya disuruh meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat, namanya juga berhijrah. Maka hijrah itu mempunyai makna juga, tidak hanya maknanya pindah dan sempit, namun hijrah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Faman hijratu ya Rasulullah?" Maka jawabannya Rasulullah, "Antah jurasul." Wahai Rasulullah, apa itu yang disebut dengan hijrah? Nah, yang disebut hijrah adalah meninggalkan yang buruk. Itu adalah berhijrah, ya. Meninggalkan sesuatu yang buruk. Antah jurasul, itu adalah juga makna berhijrah, ya. Jadi kita berhijrah sudah ada perintah di wahyu yang kedua turun, itu sudah ada perintah untuk berhijrah. Walaupun Rasulullah belum berhijrah, belum pindah alias pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, maka Rasulullah yang sudah diperintah untuk berhijrah dalam wahyu yang kedua. Di dalam ayat ini surat An-Nisa ini Allah tentunya jelaskan di dalam ayat ini bahwa setiap orang yang berhijrah itu tidak akan merugi. Tidak ada orang yang rugi ketika dia berhijrah. Allah sudah siapkan bagi orang yang berhijrah yaitu kebaikan. Maka Allah jelaskan di sini ayatnya agar kita itu yakin bahwa inilah perintahnya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan balasan bagi siapapun yang mau mereka berhijrah.
Ini ayatnya. Dan hijrah yang kita ambil ayat ini, hijrah yang berkaitan dari pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena ada makna hijrah tadi dari sikap, perilaku yang buruk menjadi yang baik, yang sudah baik menjadi tambah baik, yang lebih baik menjadi yang terbaik. Tapi di sini makna hijrah yang berkaitan dengan tempat. Jadi benar-benar Rasulullah dan para sahabat pindah dari kota Mekah, dari Mekah pindah ke Madinah. Maka yang kita bahas ayat ini adalah hijrah yang kaitannya dengan tempat, dengan ke tempat. Maka seperti bapak ibu itu kebanyakan yang hadir di sini yaitu semuanya ini hijrah semuanya. Hijrah semua, yang Pak Fajar hijrah juga ya. Kan ceritanya makanya masih suka pulang kampung kan, pulang kampung ya. Dan ternyata Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu dulu lahir di Mekah, ya, lahir di Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Ketika sudah berhijrah di Madinah, lalu bisa menguasai Madinah dan juga bisa menguasai Mekah. Telah terbukanya kota Mekah, idza ja'a nasrullahi wal fath. Rasulullah juga tidak balik lagi ke Mekah. Ternyata beliau juga tetap yaitu berada di Madinah sampai beliau wafat di Madinah. Jadi Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah tetap berada di Madinah, walaupun sebetulnya sudah bisa menaklukkan Mekah, tapi ternyata Rasulullah tetap memilih di Madinah. Maka ayat ini kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran was'an wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi ثم يسركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa yang berhijrah fisabilillah di jalan Allah, yajid fil ardi, ia mendapati fil ardi bumi, muraghaman, tempat, muraghaman kasirah, tempat yang didapatannya itu kasirah wasa'ah, yaitu rizki yang banyak, rizki yang luas. Jadi orang yang berhijrah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapati yaitu bumi itu yang banyak rizkinya, dan rizkinya adalah rizki yang luas. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran, bermaksud juga niatnya berhijrah ilallahi wa rasulih, yaitu niat hijrah karena Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul maut, kemudian ternyata apa? Maut datang, wafat. Maka sungguh telah ditetapkan pahala atas mereka, pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang saya sebutkan tadi, tidak ada kerugian bagi orang yang berhijrah, akan senantiasa diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hijrahnya sampai ke Madinah juga mendapatkan balasan dari Allah, yang tidak sampai ke Madinah pun juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu memakai lafaz di sini adalah kalimat syartiyah. Ada syarat, ada jawab syarat, namanya syartiyah. Jadi syaratnya dipenuhi, maka janjinya Allah dipenuhi juga. Maka namanya jawab syarat, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala. Contoh seumpama apabila belajar dengan sungguh-sungguh maka akan lulus ujian. Namanya syartiyah sebetulnya. Jadi kalau belajarnya sungguh-sungguh maka akan lulus ujian. Maka dia akan lulus ujian apabila syaratnya dipenuhi tadi, belajarnya sungguh-sungguh. Maka ayat ini juga demikian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang banyak dan luas apabila dia mau berhijrah. Nah, ini namanya apa? Syartiyah. Jadi ada syarat, ada jawab syarat. Maka di sini ayatnya dimulai dengan kata-kata man, dan barang siapa, ya ini bentuk syaratnya sini. Dan barang siapa yang berhijrah, wa may yuhajir, pakai kata rohnya disukun perintahnya, yuhajir, fi'il mudhari tapi disukun ujungnya, yuhajir. Dan juga disebutkan dari yajid, dannya juga disukun. Yang kalimat berikutnya juga wa may yakhruj, disukun juga. Ini namanya bentuk, namanya yaitu syartiyah. Dan barang siapa yuhajir, berhijrah, nah, ini syaratnya di sini, fi sabilillah, di jalannya Allah. Ibu bapak, hijrahnya itu di jalannya Allah, ditegaskan di dalam ayat ini. Berarti apa? Orang yang berhijrah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan bumi yang luas, rezeki yang banyak apabila dia berhijrahnya fi sabilillah. Hijrahnya niatnya karena Allah. Karena pada zaman Rasulullah ada orang yang berhijrah tapi niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Dia berhijrah karena apa? Karena ada yang calon yang dinikahinya dia hijrah duluan, maka dia akhirnya apa? Hijrah juga. Kalau saya nggak hijrah nanti calon istri saya akan dinikahi oleh orang lain. Maka dia akhirnya berhijrah juga. Maka orang yang berhijrah yang seperti ini tidak akan memperoleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya tadi. Oh, niatnya berhijrah karena pengen menikahi seorang gadis, maka dia dapat juga, namun tidak akan dapat janji Allah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memperoleh pahala daripada hijrah apabila dia diniatkan niat karena Allah dan Rasulullah. Nah, niatnya. Maka hadis yang kaitannya dengan hijrah berkait dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Semua amal itu tergantung kepada niatnya. Niat berhijrah di jalannya Allah. Sama Bapak Ibu kita ngaji seperti ini kan berada di jalannya Allah juga. Nah, kalau kita berada benar-benar di jalannya Allah, niatnya karena Allah, akan dapat pahala juga. Dan pahalanya apa? Orang yang mengaji itu, ibu bapak bisa jadi dari rumahnya jauh dari sini ada yang naik sepeda motor, keluar dari rumahnya naik sepeda motor, berjalan menuju tempat ini. Bisa juga dikatakan kita berhijrah di jalannya Allah SWT. Tapi niatnya tadi, niat yang benar-benar karena Allah. Sampai di masjid dapat pahala, gak sampai di masjid pun kalau sudah niatnya dapat pahala juga. Karena apa? Berada di jalannya Allah.
Luar biasa ibu bapak, orang yang mengaji itu pahalanya. Sehingga orang yang mengaji itu, orang yang belajar lebih utama daripada sholat sunnah. Ibu bapak mau sholat sunnah berapa rakaat dibandingkan dengan kita belajar sesaat ini ya. Maka apa? Lebih bagus orang yang belajar yang sesaat ini. Saya contohkan hadis yang disebutkan banyak di kitab kita itu, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsi qalaman wa taktubu harfan khairul laka min idqi alfi raqabah. Barang siapa yang duduk satu saat saja di majelis ilmu, Rasulullah tegaskan la tamsi qalaman, nggak nyentuh pulpen, nggak megang pulpen. Ngaji ya ngaji aja ini. Kayak bapak itu sambil nyandar, ngantuk dikit gak apa-apa itu. Sambil nyandar, sambil nonjol. Yang penting apa? Berada di majelisnya tadi. Barang siapa ya yang satu saat saja dia duduk-duduk di majelis ilmu tanpa pegang pulpen, nggak bawa pulpen, ditegaskan lagi, wala taktubu harfan, nggak nulis walaupun satu huruf saja nggak nulis, khairul laka, itu lebih bagus bagimu min idqi alfi raqabah, daripada membebaskan alfi raqabah. Itu alfi kan 1000 alfun, daripada membebaskan 1000 budak. Belajar kita berada di taklim sesaat saja lebih bagus daripada yaitu memerdekakan 1000 budak. Budak itu juga kayak bapak ibu punya mobil itu. Kalau budaknya semakin bagus, kuat, atau kalau pun bisa jadi semakin cantik, cerdas dan sebagainya, harganya juga semakin mahal. Kalau kita ambil seumpama yang paling murah aja, satu budak itu 1 juta, terus lebih bagus daripada 1000 budak. Berarti apa? 1 juta kali 1000 berapa ya bapak? Ya 1 miliar. Belajar sesaat. Ini hebatnya orang yang belajar itu. Bahkan disebutkan tolakul ilmi afdalu minas shalah, minas siyam, minal jihad. Orang yang belajar itu mencari ilmu lebih bagus daripada sholat, lebih bagus daripada puasa, lebih bagus daripada berjihad di jalan Allah. Tapi saya kembali ulang tadi, lebih bagus daripada sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah apapun dibandingkan dengan orang yang belajar itu lebih utama orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Ini yang luar biasa, itu menuntut ilmu. Bahkan hadis disebutkan lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Kita juga belum pernah sholat 1000 rakaat. Tapi orang yang belajar ilmu sesaat tadi ternyata lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Ini luar biasanya orang yang belajar. Maka alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan terus belajar. Ya ini pahalanya lebih utama daripada ibu yang semalam, ibu tadi yang sholat tahajud ada malam sholat tahajud, sholat witir. Maka walaupun kita sholat tahajud, tapi kita mau berapa rakaat, kalau bisa jangan tinggalkan taklim. Karena ternyata taklim ini lebih utama. Sehingga menambah ilmu itu memang apa? Diperintahkan oleh Allah. Jangan kita, Nabi Muhammad saja masih diperintah oleh Allah untuk menambah ilmu. Baca itu surat Toha ayat 114 itu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini doa kita ya. Dan kata wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Tuhan, tambahkanlah ilmu. Nah, itu menambah ilmu. Termasuk orang yang
senantiasa berusaha menambah ilmu, belajar, berada di jalannya Allah. Kita berangkat dari rumah ke sini berarti kita pindah, berhijrah gitu. Nah, maka ayatnya wa may yuhajir fi sabilillah. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi, maka ia akan mendapati, yaitu fil ardi, di bumi ini, muraman katsiran wa sa'ah, yaitu ia akan mendapatinya katsiran maknanya adalah banyak, alias akan memperoleh rezeki yang banyak, akan memperoleh rezeki yang luas, akan memperoleh tempat yang luas, juga memperoleh rezeki yang banyak. Dan memang ketika para sahabat itu pindah ke Madinah, memang dia mendapatkan tadi itu, tanahnya mendapatkan tanah yang luas, rizkinya mendapatkan rizki yang banyak. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mereka mau berhijrah, maka dia akan memperoleh tanahnya yang luas, rizkinya banyak. Muraman katsiran wa sa'an. Dan diteruskan lagi oleh Allah, wa may yakhruj min baiti, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran, keluarnya apa? Punya niat ingin berhijrah. Nah, makanya di sini disebutkan, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, yaitu dengan maksud berhijrah ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya. Jadi dia berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya. Diniatkan, ya, niatnya benar-benar niat ingin mencari ridhonya Allah, ingin mencari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti ini, seumpama ketika dia berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, gak sampai kepada tujuannya, yudrikul maut, ternyata dia apa? Meninggal atau wafat, belum sampai ke tujuannya. Karena jarak antara Mekah dan Madinah itu kan bukan dekat. Naik bis saja kita bisa 5 jam, 6 jam gitu kalau naik bis. Zaman dulu jalan kaki melewati bukit-bukit, padang pasir. Maka bisa jadi orang yang sudah sepuh, karena ada orang yang sudah sepuh juga mau juga dia berhijrah. Sebetulnya ada orang yang boleh tidak berhijrah. Ayat sebelumnya ya, ayat yang ke-98, 99 kan menerangkan orang boleh tidak berhijrah. Siapa itu? Orang yang sudah sepuh, sudah tua ya, para wanita, anak-anak, boleh itu tidak berhijrah. Tapi ada juga orang yang sudah sepuh, pengen juga dia berhijrah. Karena memang hijrahnya apa? Bukti keimanan seseorang. Ada perintah berhijrah, dia berhijrah, membuktikan dirinya bahwa aku beriman kepada Allah. Ketika diperintah hijrah, dia hijrah. Tapi ada orang-orang yang dibolehkan menurut syarat tidak berhijrah. Orang yang sudah tua, para wanita, dan juga anak boleh tidak berhijrah. Maka ketika ada orang yang berhijrah, mungkin sudah sepuh hijrah, atau mungkin dia ketika berhijrah karena apa? Jauh, berhari-hari dia berjalan, bisa jadi juga ketemu binatang buas, bisa jadi mungkin mau dimakan binatang buas dan lain sebagainya. Maka orang yang demikian, walaupun dia ketika hijrah belum sampai kepada tujuan, maka tetap mereka memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan ayatnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh waqa'a, tetap
pahalanya di sisi Allah. Dia akan senantiasa memperoleh pahala dari Allah. Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah sampai ke Madinah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila niatnya karena Allah dan Rasulnya. Demikian pula orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah belum sampai dia ke Madinah, yang penting dia sudah keluar daripada rumahnya punya niat berhijrah, ternyata dia wafat di perjalanan, maka tetap dia memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berhijrah tidak ada yang rugi, semuanya dibalaskan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai ke Madinah dibalas dengan sempurna, yang tidak sampai di Madinah pun juga diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibu bapak, kalau kita tuh berhijrah sebetulnya apa? Kita ikuti para nabi dan para rasul. Semuanya berhijrah para nabi rasul. Kita berhijrah juga. Berhijrah pindah dari tempat ke tempat yang lain, atau hijrah kita bisa jadi kita nggak pindah tempat, pindah dari sesuatu yang baik menjadi yang lebih baik. Kalau mungkin ada yang mungkin masih senang berbuat yang buruk, tinggalkan keburukan itu, kita menjadi berusaha menjadi orang yang baik. Yang senang mungkin senang hanya kumpul dengan orang-orang mungkin yang senang berbuat gak baik, kita tinggalkan. Kita senang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah, namanya kita apa? Berhijrah. Maka di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Ghafur, artinya Ghafur adalah Maha Pengampun, Rahimah, Maha Penyayang. Ibu bapak, seseorang itu akan selamat nanti di akhirat apabila memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berhijrah adalah orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhijrah dapat kita ampunan dari Allah. Orang yang berhijrah, maka Allah janjikan akan dapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Diberikan ketenangan, diberikan kedamaian dalam hidupnya. Dan memang itulah yang dirasakan oleh para sahabat. Ketika berada di Mekah, tidak ada ketenangan dalam hidupnya, penuh dengan ancaman. Maka ketika berada di Madinah, maka berada di dalam ketenangan. Maka kalau dijanjikan di dalam ayat ini disebutkan fil ardi, di bumi itu mughraman katsiran wasa, di tempat yang penuh dengan rezeki. Memang ternyata ibu bapak, kalau ibu bapak memperhatikan Mekah dan Madinah sangat beda sekali. Kalau Madinah itu subur, beda dengan di Mekah. Dan memang di Madinah itu lebih subur dibanding dengan di Mekah. Maka ada kebun-kebun kurma itu. Nah, kalau di Madinah, Masya Allah, kita biasanya kalau jalan-jalan mau ke kebun kurma, itu biasanya melewati, Masya Allah, di pinggir-pinggir jalan kurma itu masih pendek-pendek, tapi buahnya luar biasa lebat-lebatnya. Buahnya lebat-lebat. Itulah janjinya Allah. Buminya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berada di Mekah, mana ada itu? Ada kebun kurma yang semua? Tidak ada. Maka ada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita penuhi, pasti itu akan diberikan balasan oleh Allah. Maka di akhirat pun tidak hanya dunia, balasannya sampai di akhirat.
di akhirat akan oleh kebaikan dari Allah Subhanahu. Makanya diampuni dosanya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Dan orang tidak akan memperoleh kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan Ghafurur Rahimah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita itu nanti masuk surga bukan karena amal ibu bapak ini, bukan. Karena apa? Rahmat dari Allah. Kita ngaji seperti ini ingin memperoleh apa? Rahmat dari Allah. Sehingga nanti juga yang memasukkan kita dalam surga apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lagi. Jadi kita masuk surga bukan karena ibu tahajudnya paling rajin. Itu perintah juga. Orang bertahajud biar dapat rahmatnya Allah. Kita mengaji biar mendapatkan rahmatnya Allah. Kita berpuasa agar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti masuk di dalam surga itu juga apa? Menginginkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu masuk surga karena amalnya, wah ini setiap hari dia berpuasa terus menerus, setiap hari nggak pernah tahajud terus menerus, demikian pula infaknya luar biasa. Nanti apabila orang itu masuk surga karena amal di dunia, di akhirat nanti bisa apa? Bisa menyuruh Tuhan ini, ya Tuhan, saya di dunia sudah puasa tahajud setiap malam, maka masukkan aku dalam surga. Nanti Allah jadi suruhannya. Tapi kalau orang itu masuk surganya karena rahmatnya Allah, berarti apa? Allah Maha Kuasa. Ya. Gak bisa diatur oleh makhluknya, gak bisa. Jadi gak ada lagi, oh karena saya tuh setiap hari taklim ini di Al-Ikhlas maka masukkan aku surga ya Rasulullah. Nanti kita dulu Allah seperti itu. Sehingga orang masuk surga itu karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak ada yang menyuruh Allah, tidak ada. Maka Allah itu memasukkan manusia karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sendiri masuk surga itu juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan. Jadi makanya di dalam ayat ini ujungnya Ghafurur Rahimah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Artinya apa? Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang mau berhijrah. Jadi kita jangan merasa, oh ini saya paling banyak amalnya, masuk karena amal, bukan. Orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa membanggakan amalnya, terus akhirnya nanti terus menyuruh Allah, tidak. Maka orang masuk surga itu rahmat dari Allah, bukan karena amal. Ini bukan karena amal, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita membahas dengan satu ayat ini ya, yang yaitu kaitannya dengan berhijrah. Maka kita ini agar senantiasa berusaha menjadi orang itu yang lebih bagus, yang lebih baik. Nah, intinya di sini. Ya. Hijrah bisa mempunyai mana benar-benar kita pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, tentu ada tempat yang lebih baik, atau berpindahnya perilaku atau sikap seseorang dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik, atau dari perilaku sikap yang sudah baik menjadi lebih baik. Itulah yaitu berhijrah. Maka dari itu kita semuanya berusaha menjadi orang yang senantiasa berhijrah agar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik apa? Orang yang beruntung. Maka orang yang berhijrah buahnya apa? Menjadi orang yang beruntung. Sehingga apa? Semakin hari kita semakin tambah baik, semakin tambah baik. Man kana yaumuhu
khairan min amsi fahuwa rabihun, kata Rasulullah. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari-hari yang lalu, ini disebut orang-orang yang beruntung. Maka kita senantiasa berusaha berhijrah di sini agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Menjadi lebih baik adalah orang-orang yang beruntung. Jadi satu ayat ini berkaitan, jadi hijrahnya berkaitan dengan tempat, ya. Berkaitan dengan tempat ayat ini, ya. Kita berhijrah benar pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, dari tempat yang mungkin kurang baik menuju ke tempat yang lebih baik. Nah, ini namanya berhijrah, benar-benar pindah, ya. Pindah. Karena apa? Ibu bapak berhijrah itu bukan sesuatu yang ringan, berat itu di zaman Rasulullah. Orang berhijrah itu, karena orang kafir itu nggak suka kalau ada orang Islam itu dia berhijrah, nggak mau juga dia berhijrah. Maka termasuk ada yang namanya sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf, harta kekayaannya banyak di Mekah itu, karena beliau seorang yang berdagang hebat. Maka dia menguasai perdagangan di dalam Mekah, Abdurrahman bin Auf. Maka ketika ada perintah berhijrah, dia pun juga mau berangkat hijrah, kemas-kemas seluruh harta kekayaannya. Maka dihadaplah oleh orang-orang yang kafir. Wahai Abdurrahman, kalau kau pengen berhijrah silahkan, tapi kau harus tinggal seluruh harta kekayaan. Jadi kalau orang itu ingin berhijrah, nggak boleh bawa kekayaannya, nggak boleh dibawa, tinggalkan seluruh harta kekayaan. Tapi kalau engkau pengen tetap bersama harta kekayaanmu, silahkan, engkau tetap berada di Mekah dan tidak berhijrah. Nah, memang benar kalau semua harta kekayaannya dibawa ke Madinah, berarti apa? Di Mekah nggak ada orang yang berdagang. Makanya orang yang berhijrah berat. Ternyata apa? Abdurrahman bin Auf tinggalkan semuanya itu. Harta kekayaannya ditinggalkan. Dia tidak bawa sedikit pun harta kekayaannya. Hijrah dia ke Madinah. Ketika berada di Madinah, dia dicari apa? Pasar. Maka ketika itu beliau berdagang lagi di pasar, berusaha berdagang lagi di pasar. Akhirnya apa? Menjadi orang yang kaya lagi juga di Madinah. Nah, jadi berhijrah itu bukan sesuatu yang ringan berat. Saya kayak bapak-bapak seorang lain, banyak harta kekayaannya ini di Jakarta, habis suruh pulang kampung tapi nggak boleh bawa apa-apa. Oh, beratnya kayak apa itu? Nggak boleh bawa sedikit pun. Hanya yang boleh dibawa bajunya saja itu, pakaiannya saja itu. Semua duitnya nggak boleh dibawa, kekayaan nggak boleh dibawa. Berat sekali itu, luar biasa beratnya. Maka berhijrah itu sebagai bukti iman seseorang. Orang yang beriman akan senantiasa melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Bukti dia beriman. Orang yang beriman buktinya apa? Perintahnya Allah kerjakan. Sehingga kalau kita menginginkan dilihat dari hidup kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada syarat juga yang harus kita lakukan. Ada syaratnya juga. Apa apabila kita menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu syaratnya satu, iman, dan dibuktikan iman tadi dengan takwa. Kalau sudah dibuktikan dengan takwa, nanti apa? Berkahlah yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahla qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, berkah, sungguh kami akan bukakan pintu berkah. Jadi berkah itu Bapak, itu adalah miliknya Allah. Kita bisa memperolehnya yaitu dengan iman dan takwa.
Kalau kita mungkin maaf, ya, kita nggak paham, kita bisa belajar. Orang yang mungkin nggak mempunyai harta bisa bekerja, tapi berkah itu hanya miliknya Allah. Dia bisa diperoleh apabila orang satu beriman, dua bertakwa. Apabila berkah jatuh terhadap orang yang miskin, orang yang miskin akan menjadi cukup. Berkah jatuh kepada anak-anak menjadi soleh-solehah. Berkah jatuh kepada keluarga, keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Itulah berkah. Sehingga makna berkah apa? Tambahnya kebaikan, tambah kebaikan. Nah, itu berkah. Maka iman, ya, takwa akan turun berkah. Sehingga berkah ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang telah membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemberian Allah itu kan tingkat-tingkat itu, Bapak. Ada yang namanya rahmat. Rahmat, kalau rahmat ini apa? Semua makhluk dikasih, gak hanya manusia. Orang yang muslim dikasih, orang yang kafir dikasih, bahkan apa? Selain manusia juga dikasih rahmat namanya, kasih sayang Allah. Rahmat dikasih oleh Allah. Tapi kalau sudah nikmat, tidak semua dikasih oleh Allah. Nikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Kalau rahmat semuanya, nikmat hanya orang beriman saja. Maka sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalannya bukan jalan siapa? Jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Sehingga alat untuk ya, alat untuk menikmati itu sebenarnya iman, ya. Kalau ada orang yang kafir, wah itu kayaknya hidup di dunia kayaknya nikmat juga itu. Itu makanya juga nikmat juga itu. Orang kafir itu sebetulnya nggak ada dapat nikmat, nggak ada. Karena apa? Dia menikmatinya dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu nggak pernah ada puas itu. Tapi kalau orang yang beriman ini menikmatinya karena apa? Iman. Menikmatinya karena iman. Kalau karena iman akan menjadi benar-benar nikmat tadi. Ibu bapak, kalau kita sholat tahajud sebetulnya enak apa enggak enak itu? Pasti ngomong enggak enak. Tapi karena iman kita merasa alhamdulillah, senang dia bangun malam sholat tahajud. Puasa enak apa enggak enak? Mana ada puasa enak? Mau lapar enggak boleh makan, haus enggak boleh minum. Tapi yang mengatakan enak apa tadi? Iman. Makanya kalau orang kafir karena nggak punya iman, walaupun kelihatannya nikmat palsu itu. Kenapa? Namanya hawa nafsu, nggak pernah ada yang namanya puas gitu. Tapi kalau yang kita menikmati dunia ini dengan iman, kita akan senantiasa ada rasa puas. Nah itu. Jadi kalau iman ini akan menjadikan kita bisa menjadi puas. Kalau hawa nafsu tidak akan merasa puas. Jadi tadi itu kita haus, lapar, berpuasa, tapi senang kita. Alhamdulillah. Karena apa? Ada iman. Makanya pemberian Allah itu bertingkat-tingkat. Ada rahmat, ada nikmat, naik lagi nanti ada berkat. Maka saya tadi barokatim minas sama. Ternyata apa? Berkat ini hanya diberikan terhadap orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan takwa. Walau anna ahla qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri dia mau beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihi, akan dibukakan pintu, yaitu pintu berkat. Jadi ada rahmat, ada nikmat, ada berkat. Maka mudah-mudahan dengan kita senang melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berhijrah di sini,
Mudah-mudahan kita berhijrah tidak hanya hijrah tentunya yang sebagaimana dilakukan Rasulullah, tapi hijrah sikap kita, perilaku kita. Kita berusaha menjadi orang-orang yang sudah baik menjadi yang lebih baik, sehingga kita akan senantiasa di dalam hidup kita ini yaitu senantiasa memperoleh yaitu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mudah-mudahan Ibu Bapak satu ayat ini kita bisa ambil sebagai nasihat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya di tahun baru 1447 Hijriah ini mudah-mudahan senantiasa diberikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.